Ibrahim pun akhirnya hijrah untuk Tuhannya sampai tiba di Mekah dan bersama dengan istrinya Hajar dan anaknya Ismail. Dan di Mekah hiduplah Ismail bersama anak Ismail dan mendirikan pondasi Ka'bah, dan Allah perintahkan mereka untuk mensucikannya. Diperintahkan untuk memanggil manusia mengerjakan ibadah haji. Dan Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi. Bahkan dia ayah dari semua nabi-nabi setelah yang datang setelahnya. Dan Allah turunkan kepadanya lembaran-lembaran mulia dari wahyu dan dijadikan dia sebagai pemimpin. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Yahya ada perintah dan larangan, dan memerintahkan untuk patuh kepada Allah. Firman Allah, dan siapa yang lebih baik agamanya dari orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Oke, ayo kita pindah. Tentu Bapak Ibu sekalian, ini setiap layar sebenarnya ada kisah-kisah seperti ini, tapi ini simpelnya ini sampelnya ada Adam, ada Nuh, ada Ibrahim, ada Musa, Isa. Namun kita tidak lihat semuanya. Kita akan pindah tangan yang setelahnya. Oke, sebentar, tunggu Pak. Kita nonton Nabi Musa sama Nabi Isa dulu sebentar. Sini. Oh. Sebentar, tunggu dulu sebentar. Perempuan di sini. Berarti kita mulai dari Nabi Musa dulu ya sekarang? Iya, Musa Isa. Baik, sekarang kita Nabi Musa. Sebelum lahirnya Musa alaihissalam, manusia banyak tertindas dengan kezaliman Fir'aun. Dan yang mengagetkan bahwasanya Musa tumbuh besar di dalam istananya Fir'aun. Dan pada saat Musa tumbuh besar dan sampai 40 tahun umurnya, Allah mewahyukan kepadanya, membebaninya untuk mendahului Fir'aun untuk menuju ke agama yang lurus dan meninggalkan kekafiran dan kezaliman, dan menyutus kepadanya bersamanya saudaranya Harun sebagai nabi juga. Tapi Fir'aun dan kaumnya, mereka menolak dakwah tauhid dengan sombong, dan mereka menantang Musa dengan para penyihirnya. Maka mereka mengumpulkan semua kemampuan mereka dan mereka menyihir mata-mata orang. Tetapi pemilik wahyu lebih kuat. Dan kami firmankan kepada Musa agar melemparkan tongkatmu, maka akan menghancurkan semua apa yang telah mereka lakukan. Maka jelaslah kebenaran dan batallah kebatilan, dan pada saat itu sujudlah para penyihir. Maka mereka pun beriman semuanya, dan banyak manusia yang beriman. Tapi Fir'aun tidak mau menerima wahyu yang dibawa oleh Musa. Dia mendustakannya dan dia ingin membinasakannya. Maka Allah tenggelamkan Fir'aun dan juga kaumnya di laut. Dan Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Dan Allah mewahyukan kepada Musa kitab yang namanya Taurat. Di dalamnya ada pembela mana yang benar dan hak, dan menjelaskan segala sesuatunya. Dan setelah berjalan waktu, sebagian pengikut Nabi Musa menyimpang dari wahyu yang dibawa oleh Musa alaihissalam, dan mereka mengubah isi Taurat. Dan diutus setelah meninggalnya Musa beberapa nabi-nabi ke Bani Israel untuk menyampaikan wahyu Allah, sampai akhirnya diutuslah Isa alaihissalam.
Sekarang kita langsung masuk ke Nabi Isa. Ini gambaran umumnya tentang kisah mereka. Lahirnya Nabi Isa alaihissalam adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Atas hanya dengan perkataan jadi maka jadilah Allah, maka jadilah. Semua itu untuk menjadi pelajaran bagi manusia. Allah berfirman, sesungguhnya Isa mengatakan, aku adalah hamba Allah dan aku jadikan Nabi. Dan dijadikan aku berkah dimanapun aku berada. Dan telah mewasiatku agar aku sholat dan zakat selama aku hidup. Dan aku bakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku orang yang sombong dan orang yang sesat. Hina. Lalu Allah mewahyukan kepada Isa alaihissalam dari sisi yang namanya adalah Injil untuk membenarkan kitab Musa alaihissalam dan dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Maka dia memanggil dakwah Bani Israel, tapi sebagian besar mereka mendustakannya. Dan berimanlah sebagian mereka dan akhirnya mereka menjadi pendukung Isa. Dan setelah berjalan waktu, mereka menyimpang lagi dari ajaran Musa alaihissalam. Dan mereka banyak menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan mereka meninggalkan isi wahyu. Dan hati-hati mereka penuh lagi dengan kebodohan dan syirik. Dan siapa kira-kira Nabi yang datang setelahnya setelah manusia sesat? Sekarang selesai, kita akan pindah Bapak Ibu sekalian di ruangan sebelah ini. Nanti akan ada bioskop besar. Kita lihat nanti bagaimana prosesi penerimaan wahyu Nabi Muhammad SAW. Habis itu nanti Bapak Ibu akan keluar lagi ke ruangan untuk melihat miniaturnya Gua Hira. Dan akhirnya di ruangan souvenir ya. Saya akan sambut teman-teman kita bus yang lainnya. Nanti dipandu oleh teman-teman dari sini. Antum yang pandu atau? Yang temannya di sini siapa? Oh nanti ada. Oke. Oh taib, nanti Anda bilang. Antum jalan aja. Silakan bus 34. Ayo. Bus 3 sama bus 4 ya. Ayo, ibu-ibu masuk dulu, masuk dulu. Bu di layar, duduk sini ya. Duduk, yang lainnya bisa duduk di bawah, bisa duduk di kursi, kena sedikit tempatnya. Bapak di sebelah sini nanti. Rapat-rapat aja. Di kursi bisa, di bawah bisa. Rapat-rapat ya, menghadap layar. Bapak sebelah sini. Sebelah. Menghadap layar. Rapat-rapat aja Pak ya, bisa di bawah juga duduknya. Rapat-rapat ya Pak, Bu. Assalamualaikum. Wen Hamdani? Hamdan, Ustaz Hamdan? Assalamualaikum. Wen Hamdani ya? Indonesia ada Hamdani semua. Mana Ustaz Hamdani ya? Hamdani mana akhi? Naim. Hamdani mana? Hamdani. Ustaz Hamdani mana yang di sini? Tolong ada yang bantu nyalain layarnya. Minta bantu nyalain layarnya. Ada yang nemenin? Nggak ada kan, yang satunya masuk ke dalam. Jadi Anda cuma di layar-layar ini, nanti ke sinimanya sudah ditemani sama Antum. Ini sebenarnya kalau di sana beda, sebelah sini. Udah, kita mulai dari Adam alaihissalam dulu. Sebentar dulu sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan lihat cuplikan tentang bagaimana tujuan penciptaan manusia itu adalah ibadah kepada Allah SWT, dan bagaimana manusia pertama diciptakan Adam alaihissalam dan tujuan diciptakannya. Setelah itu kemudian manusia mulai menyimpang dari jalan Allah
Lalu Allah mengutus lagi nabi-nabi yang selanjutnya. Tentu tidak bisa semua nabi dijelaskan, karena ada 120.000 nabi yang wajib kita imani, 25 nabi dan rasul. Afwan, tidak bisa kamera di sini. Nggak boleh kamera kan ya? سكت بالتوحيد زمنا طويلا أدخل إليها عمرو بن لحي الأصنام. سكان الأرض عاشوا عالما من الدين في الأديان، تركوا عبادة الإله الواحد إلى عبادة أحجار وأصنام وكواكب وأوهام. في الأوطان ثارات جاهلية وحروب بلا قضية، وفارس والروم والهند والسند يألون تحت وقت الطبقية. في الإنسان حيرة في المبدأ والمصير، وقد بنات ومقارفة منكرات، أجساد أحياء وأرواح أموات. في الحديث القدسي قال الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. لم يكد يبقى من معالم ملة إبراهيم إلا ما حافظ عليه أهل مكة بحفظ الله الكعبة والحرم لهم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فبقي الناس معظمين للكعبة، وبقيت الكعبة مثابة للناس وأمنا. لكن شقيا أغاظه ذلك المعلم الشامخ. يأتي أبرهة مليئا بالطغى محاطا بالجنود والأفيال، يسابقون هيمها في السماء تبينها عن الأرض. وتفر قريش وقائدها عبد المطلب إلى الجبال، وتفر أصواتها إلى السماء تدعو: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحانهم عدوا محالك، إن كنت تاركه وقبلتنا فأمر ما بدا لك. لكن الله لم يتركهم، فكبير الفيلة يستعصي على القيام، يوجهونه للموت فلا يتجه، ويوجهونه غير ذلك فيعدو عدوان. ألم تر كيف فعل ربك أصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف. ويرجع أبرهة بهزيمة وبقية أشلاء، وتنزل قريش من الجبال كأنما ولدت من جديد. كتب السماء تخبر إنه نبي، رسل الله تبشر، الأحبار والرهبان يبشرون، ورؤى المنام بشرا. ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الاثنين
ربيع الأول عام الفيل لسنة 571 للميلاد. ولد وكبر وتزوج، انتزع من أفواه الناس وقلوبهم شهادات الثناء فلقبوه بالصادق الأمين. يبلغ 40 سنة ويشتد معها كرهه لما عليه قومه من الشرك والمظالم. يمكث قرابة 6 أشهر، تأتيه الرؤى فيرى مصداقها مثل الصبح. كان محمد صلى الله عليه وسلم يحب الخلوة بربه متفكرا، فانتقى جبلا أعلاه غار مطل على مكة يتعبد الله فيه. وفي يوم الاثنين أواخر شهر رمضان قبل الهجرة ب13 سنة، ومحمد صلى الله عليه وسلم على قمة الجبل في تأمل في هذا الكون الصامت الناطق بلا إله إلا الله. ولما غربت شمس ذلك اليوم أشرقت أعظم ليلة في الدنيا. في تلك الليلة ومحمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فجأة شعر بحركة، التفت فرأى ما لم يره قط، رأى من يسد عليه باب الغار. نهض فزعا وفجأة فتح Kini lebih mudah mendaftar umroh bersama Uhud Tour. Pertama, kunjungi website resmi Uhud Tour, www.uhudtour.com. Kemudian pilih menu transaksi dan pilih paket yang Anda inginkan. Cari paket umroh berdasarkan waktu keberangkatan dan jenis paket. Kemudian, klik ikon search untuk melihat paket umroh yang tersedia. Buka salah satu paket umroh yang diminati untuk melihat informasi lengkapnya, seperti itinerary, fasilitas, persyaratan peserta, syarat dan ketentuan. Jika sudah selesai, isi pesanan paket Anda dan klik pesan paket. Selanjutnya, isi data pemesan sesuai dengan form yang tersedia. Kemudian, klik selesaikan pesanan, klik konfirmasi pemesanan. Kemudian, lakukan pembayaran awal dan isi data konfirmasi pembayaran transfer yang telah dilakukan. Selanjutnya, admin Uhud Tour akan memverifikasi pembayaran awal Anda. Apabila pembayaran telah diverifikasi, status akan berubah menjadi sukses. Kemudian, Anda dapat mendownload kwitansi dan invoice pembayaran awal Anda. Untuk mengisi data diri, klik data jamaah. Kemudian klik ubah manifest. Isi data diri Anda sesuai form yang tersedia. Kemudian klik simpan data. Klik tambah data jamaah jika mendaftar bersama anggota keluarga Anda. Klik entry data jamaah baru. Isi data jamaah sesuai form yang terlampir. Setelah itu, klik simpan data. Maka, data jamaah akan bertambah. Untuk melengkapi dokumen, klik penyerahan dokumen. Kemudian klik ikon dokumen. Lalu, klik ubah dokumen kelengkapan. Lengkapi dokumen Anda. Dia mendakwahi kaumnya, tapi mereka mendustakannya dan mereka melemparnya ke dalam api. Maka Allah menyelamatkan dia dari api itu. Lalu Ibrahim hijrah menuju ke jalan
sampai dia tiba di Mekah dan bersama istrinya Hajar dan anaknya Ismail. Dan di Mekah hiduplah Ismail anaknya Ibrahim alaihissalam, dan mereka mengangkat pondasi Ka'bah dan Allah memerintahkan mereka mensucikannya, dan Allah mewahyukan kepada Ibrahim alaihissalam agar mereka memanggil manusia untuk haji. Dan Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi, tapi bahkan dia adalah ayah semua nabi datang setelahnya. Dan Allah menurunkan kepadanya lembaran-lembaran yang penuh dengan wahyu, dan Allah menjadikannya sebagai pemimpin, dan Allah mengajarkan kalimat-kalimat dalam wahyu tersebut ada perintah dan larangan, dan untuk mengajar mereka patuh kepada Allah. Allah berfirman, dan siapa yang lebih baik agamanya yang meluruskan wajahnya ke jalan Allah dan mengikuti ajaran Ibrahim alaihissalam yang lurus, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Nah, la bagi Musa wa Isa barangkali berlangsung rombongan berikutnya masuk, silakan, atau mau dulu yang sampai Musa wa Isa. Satu kali lagi kan Musa. Nahul Musa wa Isa. Ibu-ibunya berarti yang Ibu-ibu kesini lagi Bu ya, maaf. Bapak-bapak tetap. Sekarang kita pindah ke Musa dan Isa alaihissalam. Tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Sebelum lahirnya Musa alaihissalam, manusia sangat tertindas dengan kezaliman Fir'aun. Dan mengejutkan adalah karena Musa alaihissalam justru tumbuh di rumahnya Fir'aun. Pada saat alaihissalam dan mencapai umur 40 tahun, Allah mewahyukan kepadanya, dan Allah membebankan dia untuk mendakwai Fir'aun kepada agama yang benar dan meninggalkan kekufuran dan kezaliman. Dan Allah mengutus bersama Musa saudaranya Harun alaihissalam sebagai nabi. Tapi Fir'aun dan kaumnya, mereka menghadapi dakwah dengan mereka menolak dan mengolok-olok, dan mereka terus menantang Musa alaihissalam, dan akhirnya menantang Musa untuk bertanding dengan Fir'aun, dengan para penyihir, dan mereka mata-mata manusia dan memasukkan rasa takut ke hati mereka. Tapi pemilik wahyu jauh lebih kuat. Dan Allah berfirman, dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkan tongkatmu, maka ia akan memakan atau menghancurkan semua apa yang mereka lakukan. Maka tegaklah kebenaran dan hancurlah semua batil. Dan pada saat itu semua penyihir semuanya sujud, karena mereka tahu wahyu itu di atas daripada wahyu, dan banyak orang yang beriman juga kepada Musa alaihissalam. Tapi Fir'aun tidak mengikuti wahyu turun kepada Musa alaihissalam. Dia mendustakan dan dia ingin membinasakan Musa dan menghancurkan wahyu. Maka Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di laut. Dan Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Dan Allah memfirmankan kepada nabinya Musa sebuah kitab bernama Taurat. Di dalamnya ada perbedaan terhad dan benar, penjelasan segala.
بعض الأتباع عن الوحي الذي جاء Dan setelah berjalan waktu, sebagian pengikutnya dari Bani Israel menyimpang dari ajaran Musa dan mereka mengubah isi Taurat. وأرسل إلى بني إسرائيل بعده Dan setelah Musa meninggal, maka Allah mengutus ke Bani Israel beberapa nabi-nabi untuk menyampaikan wahyu Allah. Sampai datang diutusnya Isa alaihissalam. Sekarang kita pindah ke Nabi Isa ya. Lahirnya Nabi Isa adalah tanda-tanda kebesaran yang mengalahkan semua atau di atas akal manusia. Allah telah menyebutkan satu kalimat saja, jadi maka jadilah. Maka terciptalah Isa untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Allah berfirman, Isa berkata, aku adalah hamba Allah dan diberikan kepadaku kitab dan dijadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikanku penuh dengan berkah dimanapun aku berada dan mewasiatku agar sholat dan zakat selama aku hidup. Dan bakti kepada ibuku dan dijadikanku sombong dan juga terhina. Lalu Allah mewahyukan kepada Isa alaihissalam wahyu dari sisinya yang bernama Injil, yang membenarkan kitab Musa alaihissalam Taurat, dan dalamnya ada petunjuk dan cahaya, dan mendakwai Bani Israel. Namun sayangnya sebagian besar mereka mendustakannya dan menolaknya. Dan orang-orang yang beriman bihi dinamakan dengan orang-orang pendukung. Dan setelah berjalan waktu, mulailah manusia juga menyingsang lagi dari ajaran Musa dan Isa alaihissalam. Dan mereka punya Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan mereka mengubah wahyu-wahyu. Dan mulailah hati mereka dan sikap mereka kepada perbuatan syirik. Dan mereka harusnya mendapatkan wahyu lagi untuk mendapatkan petunjuk. Maka siapakah Nabi setelahnya? Sekarang habis sampai sini. Bapak Ibu akan pindah ke layar setelah ini. Di sebelah sini masuk, sebelah kiri. Ada layar di sana untuk menonton lebih besar daripada ini. Bagaimana proses wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Silakan. Ini bus 56 ya? Belum diizinkan handphone ya Pak, maaf. Bapak Ibu jangan ada yang ambil gambar. Tadi yang diizinkan cuma satu kamera, jadi kita jangan ambil gambar dulu karena ini belum dibuka resmi. ايش رايك نجمعهم مره واحد في بس في مكان ثلاثة باص تعال. طيب هذا الحين 6 طيب دخل انا باص بس احتاج باص واحد من في الاستقبال. شيخ الحين اعطينا الباص اللي حيكون السابق. Ini 56 ya? Iya. Oke, bus 7-nya boleh masuk. Bus 7 ada? Bus 7 ada? Siapa bus 7? Bus 7, bus 7. Bus 7 aja, bus 7. Belum. 8 sabar. 8 nanti sama 9. Bus 7 dulu. Maaf kita tambah bus 7 ya, satu bus lagi Pak, Bu. Ibu gabung sini. Bisa di belakang juga. Bapak sebelah sini ya Pak. Bisa duduk di bagian depan. Masih ada kosong bagian depan, bisa di belakang. Bapak-bapak di sini ya Pak. Sini Pak. Pak, sini. Ya ibu-ibu di layar sebelah sini. Agak rapat sana Bu. Sana masuk aja ke dalam. Di bagian depan bisa Bu, bagian depan. Gak apa-apa boleh di bagian depan. Bisa di depan sini Pak. Bisa di depan sini. Pak. Bisa depan sini Pak, duduk. Duduk aja.
Nanti Bapak Ibu, Hah? Iya. Ini ada gambaran, Bapak Ibu dengar dulu ya. Jadi ini ada gambaran di sini tentang proses, ini kan kita kan diciptakan oleh Allah dengan tujuan ibadah kepadanya. Itu tujuan kita diciptakan. Jadi untuk sholat, untuk ibadah secara umum semuanya dan harus meninggalkan pelanggaran yang Allah larang. Nah untuk menyampaikan itu Allah mengutus nabi-nabi. Tentu banyak ya, ada 120 ribu nabi sekian, yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul. Ya. Dan terfokus lagi ada ulul azm namanya, ada 5 nabi pilihan. Ya, yang mereka ini pemimpinnya para nabi-nabi. Di sini nanti layar-layar ada Bapak Ibu akan lihat Adam alaihissalam, kisah tentang Nabi Adam, pada saat dia diciptakan, tujuan diciptakan untuk apa, kemudian mulailah manusia menyimpang setelahnya, lalu kita akan masuk ke Nabi Ulul Azm. Beliau tidak masuk Ulul Azm, tapi masuk Ulul Azm itu Nabi Nuh, Ibrahim, kemudian Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ringkas-ringkas kita akan dengar ceritanya di sini ringkas, kita pindah ke layar setelahnya begitu terus, sampai akhirnya kita masuk mendengarkan kisah terima wahyunya Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan terjemahkan cepat ya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa dengar pakai alatnya bagus. Ya silakan. Nggak boleh foto Bapak Ibu, tolong kerjasamanya. Boleh pakai kamera di sini, masih dilarang ya. Oke. Ini kisah Nabi Adam alaihissalam. Sebelum manusia ada, Allah telah ada sebelumnya. Dan tidak ada sesuatu sebelumnya. Dan dia terakhir dan tidak ada sesudahnya sesuatu. Dan tidak ada yang menyerupai dia. Dia menciptakan segala sesuatunya. Dia menciptakan langit dan apapun yang ada di sana. Dan menciptakan bumi dan di dalamnya dan di atasnya. Manusia tadinya satu tidak dikenal dan tidak pernah ada yang tahu. Kemudian Allah menciptakan Adam alaihissalam dan menyempurnakannya dan meniupkan ruh padanya dan memerintahkan malaikat untuk sujud kepadanya dan mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Dan di sanalah mulai kehidupan manusia. Mereka menerima wahyu dan petunjuk dari Tuhan mereka, Allah. Dan di Mekah, di dekat haram, di lembah namanya Nu'man, Allah mengeluarkan seluruh anak-anak mengajak bicara mereka. Jadi kita ini semua sudah pernah diajak bicara sama Allah ruhnya. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Mereka mengatakan iya, kami menjadi saksi. Dan terus saja manusia, fitrah manusia, selalu cenderung kepada tempat itu adalah Mekah. Dan sampai dari mulai kesepakatan itu sampai nanti berlanjut namanya kesepakatan iman. Dan manusia terus mengikuti wahyu dari Allah. Manusia pertama Adam, dia tidak pernah lepas dari wahyu Allah. Dia tidak tahu apa-apa, lalu mengajar padanya. Allah berfirman dan Allah mengajarkan Adam nama segala sesuatunya. Dan dia pun salah. Lalu Allah mengajarkan kepadanya cara untuk bertaubat dengan mengucapkan kata-kata, lalu Allah menerima taubat tersebut. Wahyu adalah cara yang telah dipilih Allah untuk menyampaikan apa yang Allah inginkan kepada hamba-hambanya agar memberitahukan mereka atau memerintahkan mereka dan menunjukkan kepada mereka kebaikan. Allah mengutus para nabi-nabi dan rasul. Dan dari jalan mereka lah Allah mengajarkan manusia bagaimana mereka memperbaiki hidup mereka dan bagaimana mereka bahagia. Dan di antara mereka ada 5 nabi pilihan. Allah berfirman dan Allah telah mensyariatkan kepada Muhammad dan kepada Ibrahim dan kepada Musa dan Isa agar kalian menegakkan agama dan jangan berpecah belah. Ya, ini sudah selesai Nabi Adam AS. Kita akan pindah layar. Pindah. Sebetulnya lebih cepat kalau bapak-bapaknya aja. Bapak-bapak, ibu-ibu tetap ya. Bapak-bapak tolong. Minta tolong dikasih Jalan Bu ya. Bapak-bapak tolong pindah ke ruang yang ketiga. Ibu boleh pindah ke tengah. Pindah sini Pak. Itu ya. Rapat-rapat kayak tadi ya.
Ayo Pak, cepat dikit Pak. Yang mau berdiri di belakang kursi ya. Sini Pak, kosong Pak. Rapat-rapat. Oke, kita mulai. Ayo rapat-rapat Pak, rapat-rapat. Duduk aja di depan. Oke, sekarang kita pindah ke Nabi Nuh alaihissalam, Nabi pertama ulul azm, Nabi pilihan. Setelah meninggalnya Adam, berjalan 10 abad tanpa tauhid. Dan di situ ada orang-orang soleh. Pada saat orang-orang soleh itu mati, syaitan membisikkan kepada kaumnya, jadikan buat mereka patung-patung, agar kalian coba mencontohi perbuatan mereka. Maka mereka pun membuat patung-patung tersebut tanpa menyembahnya. Sampai generasi itu mati dan ada generasi baru datang. Lalu mulailah mereka menyimpang dan syaitan mengajak mereka menyembah patung-patung tersebut. Allah berfirman dan mereka mengatakan, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wa, Suwa, Yaguth, Ya'uq. Ini orang saleh itu yang dijadikan patung. Mereka mulai melakukan syirik, maka Allah mengutus kepada mereka Nuh alaihissalam membawa wahyu dari sisinya. Dan mendakwai mereka malam dan siang. Dan mendakwai mereka dengan terang-terangan dan juga sembunyi-sembunyi. Tapi mereka menolak dengan hati mereka. Dan mereka mengalihkan kepala-kepala mereka. Dan mereka sombong. Maka pada saat mereka terus saja mendustakan Nuh alaihissalam, Allah memerintahkan Nuh untuk membuat kapal untuk orang-orang beriman. Dan juga setiap pasang-pasangan dari hewan-hewan. Dan pada saat kapal sudah sempurna, Allah memerintahkan langit untuk menuangkan airnya, dan bumi pun mengeluarkan airnya sampai akhirnya ombak seperti gunung-gunung. Dan binasalah semua orang-orang yang kufur, dan Allah selamatkan orang-orang beriman di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam. Dan mulailah kehidupan dari baru lagi. Dan tidak ada di muka bumi kecuali umat Nabi Nuh yang telah beriman kepada Allah dan mentauhidkan. Mereka memuji Allah karena mereka selamat. Dan mereka mulai menghidupkan bumi kembali. Dan mereka berpegang pada wahyu. Baik, ini kisah Nabi Nuh selesai ya. Mana akhi? Mana tadi? Gimana Ustaz, ibu-ibunya aja yang pindah aja? Iya. Aja ya. Ibu-ibu tolong pindah sekarang. Pak, mohon Ini agak kenapa? jalan Pak. Ibu-ibu ke sebelah kiri saya ya. Pak, nanti yang di sini tolong masuk ke sana Pak ya. Ini soalnya tempat ibu-ibu. Ya, tolong Pak pindah ke sana, maaf. Sebelah sana Pak, maaf ya. Oke. Sekarang Nabi selanjutnya Ibrahim alaihissalam. Kita sudah jelaskan Adam, Nuh, dan sekarang Ibrahim alaihissalam.
Setelah kaum Nabi Nuh wafat, generasi terus berjalan dan mereka di atas tauhid. Kemudian ada di antara mereka yang menyimpang. Di negeri Babilonia, ada seorang anak muda bernama Ibrahim. Dia tumbuh di atas tauhid dan kaumnya menyembah patung-patung dan planet-planet. Allah berfirman, Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apa patung-patung yang kalian sembah ini? Mereka menjawab, kami mendapatkan orang tua kami menyembah patung-patung ini. Maka Ibrahim mengatakan, kalian dan orang tua kalian dulu dalam kesesatan yang nyata. Dia mendakwai kaumnya, namun mereka mendustakannya dan mereka melemparnya ke dalam api. Maka Allah selamatkan dia dari api itu. Maka Ibrahim alaihissalam hijrah di jalan Tuhannya sampai ia tiba di Mekah. Bersamanya istrinya Hajar dan anaknya Ismail. Dan di Mekah, Ismail hidup, anaknya Ibrahim alaihissalam. Dan dia mendirikan fondasi Ka'bah. Dan diperintah Ismail alaihissalam untuk mensucikannya. Dan Allah memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk memanggil manusia mengerjakan ibadah haji. Dan Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi. Bahkan dia adalah ayah semua nabi-nabi yang datang setelahnya. Dan Allah menurunkan kepadanya lembaran-lembaran penuh dengan wahyu dan menjadikannya sebagai pemimpin. Dan telah mengajarkan kepadanya kata-kata di dalamnya ada perintah dan larangan. Dan memerintahkan untuk patuh kepada Allah. Allah berfirman, dan lebih baik dari orang yang mengarahkan wajahnya kepada Allah dan mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Oke, sekarang yang pindah bapak-bapak aja ya. Bapak-bapak aja yang pindah. Satu terakhir ini layar terakhirnya. Ibu-ibu tetap aja ya. Bapak-bapak pindah ke sana. Terus Pak ya, ke sini. Bu, rapat-rapat dikasih jalan bapak-bapaknya ya. Allah. Sini. Apa Ustaz? Ya, ambil silakan. Sekarang akan lihat yang terakhir di ruangan ini tentang dua nabi, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, kisah ringkas kayak tadi. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan pindah ke ruangan sebelah sini. Nanti masuk ada satu layar besar, gabungan semua layar-layar ini. Mungkin bisa 5-6 layar digabung jadi satu besar, itu khusus untuk wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah nonton itu, baru Bapak Ibu nanti menuju ke tempat untuk menunjukkan miniaturnya Gua Hira. Ya. Jadi daripada kita naik jauh-jauh, ini ada dibuatin miniatur. Karena memang jauh sekali. Masuk Pak. Dan memang tidak ada anjuran Nabi nggak pernah setelah turun terima wahyu nggak pernah naik lagi gitu ya. Habis itu keluar nanti ke toko souvenirnya, akan ketemu di sana sama jemaah yang lain. Kita akan tutup dengan bus 8 dan 9. Fadhal. Saya sebelah sini. Antum sini. Sebelum lahirnya Musa alaihissalam, manusia terganggu sekali dengan kezaliman Fir'aun dan kejahatannya. Dan yang mengejutkan adalah Musa alaihissalam justru tumbuh besar di rumah Fir'aun. Dan pada saat Musa alaihissalam sudah dewasa dan mencapai 40 tahun, Allah mewahyukan kepadanya wahyu. Dan Allah memerintahkan dia untuk mendakwahi Fir'aun kepada agama yang lurus. Dan meninggalkan kekafiran dan kezaliman. Dan mengutus bersamanya saudaranya Harun alaihissalam sebagai nabi. Tapi Fir'aun dan kaumnya menghadapi dakwah dengan sombongan dan mengolok-olok serta mendustakan. Dan Fir'aun tetap kaum
untuk menantang antara Fir'aun, antara penyihir dengan Musa alaihissalam. Maka mereka menyihir mata-mata manusia dan memasukkan rasa takut dalam hati mereka. Tapi pemilik wahyu jauh lebih kuat. Allah berfirman, kami wahyukan kepada Musa untuk melempar tongkatmu, maka dia akan menghancurkan semua mereka miliki, dan tegaklah kebenaran dan hancurlah kebatilan. Maka pada saat itu semua penyihir menangkap tentang kemampuan dan kemakuasaan di atas sihir dan manusia. Maka pun beriman dan banyak manusia. Tapi Fir'aun tidak menerima wahyu yang telah dibawa oleh Musa alaihissalam. Dia mendustakannya, dia ingin membinasakan Musa. Maka Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di laut. Dan Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Dan Allah mewahyukan Musa kitab bernama Taurat. Dalamnya ada pembeda antara kebenaran dan hal yang batil, dan ada perincian atas segala sesuatunya, dan ada cahaya dalamnya. Dan setelah berjalan waktu, sebagian pengikutnya menyimpang dari wahyu yang telah dibawa oleh Musa alaihissalam, dan mereka mengubah isi Taurat. Dan diutuslah setelah Musa alaihissalam kepada Bani Israel nabi-nabi yang menyampaikan wahyu Allah. Diutusnya Isa alaihissalam. Oke, sekarang kita akan masuk ke Nabi Isa lanjutannya ya. Sampai Nabi Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Nanti habis ini Nabi Muhammad, ya. Nah, pada saat lahirnya Nabi Isa alaihissalam adalah tanda-tanda kebesaran di atas akal manusia. Allah hanya mengucapkan satu kata jadi, maka jadilah dia. Agar dia menjadi kasih manusia. Allah berfirman tentang Isa. Isa mengatakan, aku adalah hamba Allah, diberikan kepadaku kitab dan dijadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku berkah dimanapun aku berada, dan memerintahkan aku untuk sholat dan zakat selama aku hidup, dan bakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikanku sombong dan juga terhina. Lalu Allah mewahyukan kepada Isa alaihissalam wahyu dari sisinya yang bernama Injil, untuk membenarkan kitab Nabi Musa alaihissalam Taurat, dan di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, dan dia mendakwai Bani Israel, tapi kebanyakan mereka mendustakannya dan mengganggunya, dan yang beriman kepadanya diberikan nama dengan Nasara atau pendukung. Dan setelah berjalan waktu, banyak manusia menyimpang dari ajaran agama Allah yang telah diwahyukan kepada Musa dan Isa alaihissalam, dan kebanyakan mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, dan mereka mengubah isi wahyu, dan akhirnya badan dan hati mereka semuanya jauh dan sesat. Dan terus saja Allah akan mengutus manusia sesat, dan akhirnya apa setelah itu, agama apa yang Nabi siapa akan diutus, kita akan nonton setelahnya. Nah, di sini Bapak Ibu akan masuk ke layar ke sebelah kiri, ada pintu masuk. Nanti duduk di sana ya, akan dipandu oleh panitianya. Akan lihat layar besar, mungkin 5 kali lipat besar daripada ini, itu tentang Nabi Muhammad SAW. Maaf, permisi. Sudah, bus 89 ya? Masya Allah. Luar biasa Uhud Tour ini. Siap belajar? Jadi di sini ada layar, Bapak Ibu sekalian, 5 layar. Ini menceritakan tentang nabi-nabi. Jadi tujuan pertama kita diciptakan apa, manusia kenapa ada di sini, prosesnya Nabi Adam diciptakan, kemudian mulailah wahyu beliau turun menyembah Allah SWT, sampai manusia menyimpan setelah 10 abad. Lalu pindah, diutus Nabi, tentu Nabi-Nabi banyak ya, ada 25 Nabi dan Rasul harus kita imani, tapi kita akan fokus ke ulul azm, Nabi-Nabi, pemimpin para Nabi. Mereka adalah
Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihissalam. Jadi selain Nabi Adam, nanti Bapak Ibu akan dengar lagi 5 kisah Nabi yang lain, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan ini semua ada di sini. Terakhir nanti ada layar yang lebih besar daripada ini, mungkin bisa 10 kali lebih dari layar ini. Di bagian belakang tembok ini khusus kisah Nabi Muhammad SAW menerima wahyunya. Ya, oke, fadhal. Saya terjemahkan ini dengan cepat ya. Nabi Adam alaihissalam. Sebelum ada manusia, Allah adalah sebelum segala sesuatunya. Dan tidak ada sesuatu sebelumnya. Dan dia akhir dan tidak ada sesudahnya sesuatu. Dan tidak ada yang menyerupainya. Dia menciptakan segala sesuatunya. Menciptakan langit dan apapun yang ada di sana, dan menciptakan bumi dan apapun yang ada di dalamnya atau di atasnya. Manusia tadinya tidak ada, dan tidak ada yang mengetahui tentang manusia. Lalu Allah menciptakan Adam dan menyempurnakannya, dan meniupkan ruh padanya, dan memerintahkan agar malaikat sujud kepadanya. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama segala sesuatunya. Dan disitulah manusia bermulai kisahnya, mengikuti petunjuk dan wahyu dari Allah. Dan di Mekah, di dekat Haram, di sebuah lembah namanya Na'man, Allah mengeluarkan semua keturunan Adam dan mengajak bicara mereka. Jadi kita ini semua sudah pernah, ruh kita dikeluarkan di lembah ini sebelum kita diciptakan. Dan Allah mengajak bicara, kita semua mengatakan, bukankah aku Tuhan kalian? Mereka mengatakan, iya, kami menjadi saksi. Dan manusia terus selalu menuju ke tempat itu, maksudnya Mekah. Dan di kesepakatan yang telah sama antara Allah itu kesepakatan iman. Dan terus Adam dan keturunannya mereka mengikuti wahyu dari Allah. Dan manusia pertama Adam, dia tidak pernah berlepas diri dari wahyu Allah. Dia tidak tahu apa-apa. Lalu Allah mengajarkan kepadanya. Allah berfirman, dan Allah mengajarkan Adam nama-nama segala sesuatunya. Dan Nabi Adam pun sempat berbuat salah dosa. Lalu Allah mengajarkan kepadanya beberapa kalimat yang dia ucapkan, akhirnya Allah terima taubatnya. Wahyu. Dia adalah jalan yang telah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan yang Allah ingin kepada hamba-hambanya, untuk memberitahukan kepada mereka atau memerintahkan mereka. Dan di sana adalah petunjuk kepada manusia atau kepada makhluk. Allah mengutus para nabi-nabi dan rasul, dan melalui mereka lah Allah mengajarkan manusia bagaimana mereka memperbaiki hidup mereka dan mencapai kebahagiaan. Dan di antara mereka ada 5 nabi-nabi pilihan atau pemimpin. Allah berfirman, Allah telah mewahyukan kepada Nuh, kepada Muhammad, dan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, agar kalian menegakkan agama Allah dan jangan berpecah belah. Ya, yang pindah bapak-bapak aja. Bapak-bapak tolong pindah Pak ke layar yang ruang yang ketiga ya. Ibu tetap sini. Di belakang bisa, di depan bisa. Biasanya orang datang sebus 2 bus, ini Masya Allah 9 bus. Ya, sekarang kita dengarin Nabi Nuh ya. Saya terjemahkan juga cepat kayak tadi. Setelah Nabi Adam AS meninggal.
Setelah Nabi Adam wafat, keturunannya selama 10 abad mereka bertauhid kepada Allah. Dan di sana ada orang-orang saleh. Pada saat mereka meninggal, maka syaitan datang membisikkan kepada pengikutnya sambil berkata, buatlah buat mereka patung-patung agar kalian bisa mencontohi perbuatan-perbuatan mereka. Maka mereka membuat patung-patung itu menyembahnya. Generasi setelahnya datang, maka mulailah syaitan mengajak mereka untuk menyembah. Mereka bukan lagi mengikuti wahyu. Dan mereka berkata sama lain, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasra, ini nama orang-orang soleh tadi yang dibuat patungnya. Maka mulailah muncul kesyirikan kepada Allah. Maka Allah mengutus Nuh kepada mereka, membawa wahyu dari sisinya. Dan Nuh mendakwai mereka malam dan siang. Dan selalu mendakwai mereka dengan terang. Tapi mereka menolak dengan hati mereka. Dan mereka mengalihkan kepala-kepala mereka. Dan mereka makin membangkang dan jalan. Maka pada saat mereka terus saja ngotot untuk mendustakan Nabi Nuh AS, maka Allah memerintahkan Nuh untuk menciptakan kapal, untuk mengangkat orang-orang beriman, dan juga setiap hewan-hewan berpasang-pasangan. Dan pada saat kapal sudah siap, maka mulailah langit menurunkan hujannya. Dan juga keluarlah air dari bumi. Dan akhirnya ombak-ombak membesar sampai seperti gunung-gunung. Maka Allah menyelamatkan orang yang ada di kapalnya Nabi Nuh AS. Maka mulailah bumi hidup kembali. Dan mereka mengikuti wahyu Allah. Mereka memuji Allah karena Allah telah memberikan mereka. Maka mereka menghidupkan kembali bumi dengan wahyu. Baik, sekarang yang pindah ibu-ibunya ya. Bapak-bapak tetap aja. Pak dikasih jalan Pak. Sini sedikit Pak. Oh, si ibu-ibu lewat. Ya, bus ke-9. Oke. Sekarang kita pindah ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi sudah Nabi Nuh ya. Tafadhal. Sudah Bu, sudah ya. Ibrahim alaihissalam setelah kaum Nabi Nuh akhir generasi demi generasi mereka melalui waktu di atas tauhid, mereka dalam keadaan benar, lalu kemudian datanglah generasi yang menyimpang. Di kota atau negeri Babilonia ada seorang anak muda bernama Ibrahim alaihissalam. Dia tumbuh di atas tauhid, mengisahkan Allah, dan kaumnya menyembah patung-patung dan bintang-bintang. Allah berfirman, dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apa patung-patung yang kalian sembah ini? Dia berkata, kami mendapatkan ayah-ayah kami menyembah patung-patung ini. Maka Ibrahim berkata, sesungguhnya kalian dan ayah-ayah kalian dalam keadaan sesat yang nyata. Dia mendakwai kaumnya, tapi mereka mendustakannya dan mereka melemparkannya ke dalam api. Tapi Allah menyelamatkannya. Ibrahim alaihissalam hijrah jalan Tuhannya sampai dia tiba di Mekah bersama dengan istrinya Hajar dan anaknya Ismail.
Ismail dan Ibrahim alaihissalam hidup di Mekah. Dan keduanya membangun pondasi Ka'bah. Dan diwahyukan kepada keduanya agar mensucikan Ka'bah. Dan diwahyukan kepada Ibrahim alaihissalam untuk memanggil manusia mengerjakan ibadah haji. Dan Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi. Dan dia adalah ayah seluruh nabi-nabi yang datang setelahnya. Dan Allah menurunkan kepadanya lembaran wahyu. Dan Allah menjadikannya sebagai pemimpin. Dan juga mengajarkan kepadanya kata-kata di antaranya, di dalamnya ada perintah dan larangan. Dan memerintahkan mereka untuk menyembah Allah, patuh pada Allah. Dan Allah berfirman, dan siapa yang memiliki agama yang lebih baik dengan dia menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik dan mengikuti ajaran Ibrahim alaihissalam yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim sebagai kekasihnya. Baik, yang terakhir ya, bapak-bapak pindah ke ruangan yang terakhir, ibu-ibu tetap aja ya. Kita tutup nanti dengan kisah Nabi Musa dan Isa di ruangan ini ya. Nanti setelah itu kita akan pindah ke ruangan di belakang ini, jauh lebih besar layarnya 5 kali lipat dari ini. Itu untuk mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW. Duduk ya. Duduk Pak. Kisah Nabi Musa ya. Adam, Nuh, Ibrahim sudah, sekarang Musa. Sebelum Musa alaihissalam lahir, manusia terganggu dengan kezaliman Fir'aun. Dan yang mengejutkan adalah Musa alaihissalam justru tumbuh besar di rumahnya Fir'aun. Dan pada saat Musa sudah dewasa dan mencapai umur 40 tahun, Allah mewahyukan kepadanya dan membebankan padanya untuk mendakwai Fir'aun kepada agama yang benar dan meninggalkan kafiran dan kezaliman, dan diutus bersamanya saudaranya Harun alaihissalam sebagai seorang nabi. Namun Fir'aun kaumnya menolak dakwah dengan mengolok-olok dan juga tuduhan-tuduhan palsu. Dan Fir'aun tetap saja kaumnya menantang, membuat pertandingan antara Musa dan pengikutnya. Dan para penyihir menyihir mata-mata orang dan masukkan rasa takut dalam hati mereka. Tapi pemilik wahyu jauh lebih kuat. Allah berfirman, kami wahyukan kepada Musa agar melempar tongkatmu, maka mengalahkan semua apa yang mereka lakukan. Dan pada satu kebenaran tegakkan dan kebatilan tertolak, maka semua pun penyihir sujud kepada Allah. Para penyihir dan manusia menyadari tentang kekuatan Allah di atas sihir dan juga manusia. Maka para penyihir pun beriman dan juga banyak manusia. Tapi Fir'aun dia tidak memahami wahyu yang dibawa oleh Musa AS. Maka dia mendustakan dan dia ingin membinasakan Musa. Maka Allah membinasakan Fir'aun dan kaumnya di laut. Dan Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Dan Allah mewahyukan kepada nabinya Musa sebuah kitab namanya Taurat. Dan dalamnya ada pembedaan antara hak dan benar. Dan juga ada cahaya dan penjelasan atas segala sesuatunya. Dan setelah berjalan waktu, sebagian pengikut Musa AS menyimpang dari apa yang telah dilakukan Musa. Dan juga mereka mengubah isi Taurat. Dan diutuslah setelah Musa AS meninggal beberapa nabi-nabi untuk menyampaikan kepada mereka wahyu Allah. Sampai diutuslah Isa AS. Sekarang kita masuk ke kisah Nabi Isa AS.
Lahirnya Nabi Isa alaihissalam adalah sebuah tanda-tanda kebesaran di atas akal manusia. Allah hanya mengucapkan satu kata, jadi maka jadilah. Maka dia pun terciptakan dan menjadi petunjuk bagi manusia. Allah berfirman, Isa berkata, aku adalah hamba Allah dan diberikan kepadaku kitab dan jadikanku seorang nabi. Dan dia menjadikanku berkah dimanapun aku berada dan memerintahkanku untuk sholat dan zakat selama aku hidup. Bakti buku. Dan dia tidak menjadikanku sombong dan juga terhina. Lalu Allah mewahyukan kepada Isa alaihissalam sebuah wahyu yang bernama Injil. Untuk membenarkan apa yang telah dibawa oleh Musa alaihissalam, kitab Taurat. Dan dalamnya ada petunjuk dan juga cahaya. Dia memanggil Bani Israel kepada Allah, tapi sebagian besar mereka mendustakannya dan mengganggunya. Dan orang-orang yang beriman kepadanya diberikan nama Nasara atau pendukung. Dan setelah berjalan waktu, banyak manusia menyimpang dari agama Allah yang telah diwahyukan kepada Musa dan Isa alaihissalam. Dan sebagian besar mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan mereka menyimpang dari isi wahyu. Dan mereka, tubuh mereka dan hati mereka mulai kepada kesyirikan. Dan akhirnya mereka membutuhkan lagi Nabi untuk kembali mengembalikan mereka kepada kehidupan yang benar. Maka siapakah Nabi yang datang setelahnya dan apakah wahyu yang datang setelahnya? Sekarang kita pilih ini terakhir Nabi Muhammad SAW. Sebentar Pak ya, saya pandukan dulu. Bapak tolong ke ujung sana Pak ya. Dari bagian tengah ini ke sana Bapak ya. Sini ya Pak. Lampu biru ini ke sana Bapak ya. Tengah ini ke sana Bapak. Rapat-rapat ya Pak. Satu kursi bisa di depan sini juga bisa duduk di tangga. Satu kursi bisa 3. Bapak, maaf ibu-ibu situ Pak. Sebelah sini Pak, sebelah sini Pak. Sebelah kanan, maaf. Sebelah kanan saya ini ibu-ibu, sebelah kiri. Dari ini batas yang saya berdiri ya. Bapak-bapak sebelah kanan, rapat-rapat ke sana. Ibu sebelah kiri saya, duduk. Rapat-rapat ya Bu, satu kursi bisa 3 itu. Sama bisa juga di bagian depan. Di belakang juga bisa diisi ya. Itu masih kosong sebelah sana. Kosong sebelah sana Pak. Pak, maaf Pak, sebelah sana. Itu di pojok tuh, kosong. Diisi di belakang, Bu. Bisa diisi di belakang. Sampai tengah-tengah sini ya, Bu ya. Tengah-tengah sini aja ya, ke sana. Ya, ini yang diisi. Bisa di sini, bisa. Rapat-rapat. Nanti sebentar lagi kita akan lihat di layar. Ini akan ada banyak lampu menyala di bagian depan ini. Ini gambaran tentang itu yang warna putih itu Jabal Nur, tempat Nabi Muhammad SAW terima wahyu. Sana ada Ka'bah. Nanti di sini ada gambarannya ya, tentang kondisi dan keadaan. Di sana ada ceritanya nanti ini bagaimana wahyu diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Silakan ditonton ya. Ini saya tidak terjemahkan ya. Ada teks Indonesianya. Kini lebih mudah mendaftar umroh bersama Uhud Tour. Pertama, kunjungi website resmi Uhud Tour, www.uhudtour.com. Kemudian pilih menu transaksi dan pilih paket yang Anda inginkan. Cari paket umroh berdasarkan waktu keberangkatan dan jenis paket. Kemudian, klik ikon search untuk melihat paket umroh yang tersedia. Buka salah satu paket umroh yang diminati untuk melihat informasi lengkapnya, seperti itinerary, fasilitas, persyaratan peserta, syarat dan ketentuan. Jika sudah selesai, isi pesanan paket Anda dan klik pesan paket. Selanjutnya, isi data pemesan sesuai dengan form yang tersedia. Kemudian, klik selesaikan pesanan. Klik konfirmasi pemesanan.
Kemudian, lakukan pembayaran awal dan isi data konfirmasi pembayaran transfer yang telah dilakukan. Selanjutnya, admin Uhutur akan memverifikasi pembayaran awal Anda. Apabila pembayaran telah diverifikasi, status akan berubah menjadi sukses. Kemudian, Anda dapat mendownload kwitansi dan invoice pembayaran awal Anda. Untuk mengisi data diri, klik Data Jamaah. Kemudian klik Ubah Manifest. Isi data diri Anda sesuai form yang tersedia. Kemudian klik Simpan Data. Klik Tambah Data Jamaah jika mendaftar bersama anggota keluarga Anda. Klik Entry Data Jamaah baru. Isi data jamaah sesuai form yang terlampir. Setelah itu, klik Simpan Data. Maka, data jamaah akan bertambah. Untuk melengkapi dokumen, klik Penyerahan Dokumen. Kemudian klik ikon dokumen. Lalu, klik Ubah Dokumen Kelengkapan. Lengkapi dokumen Anda. Setelah semua lengkap, klik Simpan Data. Lakukan juga pelengkapan dokumen pada jamaah lainnya yang sudah didaftarkan. Pada tahap ini, pemesanan paket umroh telah selesai. Selanjutnya, pihak Uhutur akan menghubungi jamaah terkait pelunasan dan informasi manasik umroh. Lebih mudah mendaftar umroh bersama Uhutur. Rukun umroh. 1. Niat. 2. Ihram. 3. Tawaf. 4. Sa'i. 5. Tahallul. Niat. Labaik Allahumma hajjan. Bagi yang niat ingin haji ifrad. Labaik Allahumma umrotan. Bagi yang niat ingin haji tamattu dan saat akan haji tepatnya tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, maka ia niat untuk haji sebagaimana niat haji ifrad. Niat ini pula dilakukan bagi yang ingin umroh secara umum. Labaik Allahumma hajjan wa umratan. Bagi yang niat ingin berhaji qiran. Jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umroh karena sakit atau adanya penghalang lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat di atas dengan mengatakan, Allahumma mahilli haitsu habatsani. Ya Allah, tempat tahallul di mana saja Engkau menahanku. Mikot ada 5. 1. Penduduk kota Mekah dan Jeddah, rumah mereka menjadi mikot bagi mereka. 2. Penduduk kota Madinah, Zulkhulaifah, Bir Ali. 3. Penduduk negeri Syam atau Palestina, Lebanon, Jordania, dan Syria, Juhfah. 4. Penduduk wilayah Najd, Karnu al-Manazil. 5. Penduduk negeri Yaman, Yalam Lam. Ihram laki-laki berupa 2 lembar kain berwarna putih dan tidak berjahit. Pakaian wanita ketika berihram baiknya berwarna gelap, tidak ketat atau membentuk tubuh, tidak tembus pandang, dan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Sunnah-sunnah ihram. 1. Mandi untuk berihram termasuk wanita haid dan nifas. 2. Menggunakan kain yang berwarna putih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. 3. Bersegera dalam berihram saat sudah di mikot. 4. Memotong kuku, mencukur kumis, bulu ketiak juga bulu kemaluan, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan hal tersebut. 5. Mengulang-ulangi talbiyah dalam setiap kali kesempatan. 6. Memperbanyak doa juga salawat pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai bertalbiyah.
Sebagaimana Nabi SAW memohon agar dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka saat berihram. Larangan ihram. Bagi yang melanggar, maka ia wajib membayar dam, atau berpuasa, atau memberi makan orang miskin. Larangan-larangan tersebut: 1. Menutup kepala dengan penutup apapun bagi laki-laki. 2. Mencukur atau mencabut rambut atau bulu badan. Memotong kuku, kaki, atau tangan. 4. Menggunakan wangi-wangian. 5. Mengenakan pakaian yang berjahit sesuai bentuk tubuh bagi laki-laki. 6. Berburu hewan darat. 7. Tidak boleh melakukan hal-hal yang memunculkan syahwat, termasuk antara suami atau istri. 8. Melaksanakan akad nikah atau melamar. 9. Dilarang memakai niqab dan sarung tangan untuk wanita. 10. Mendekati dan melakukan perbuatan maksiat. Tawaf. Syarat-syarat tawaf: 1. Niat. 2. Suci dari hadas. 3. Menutup aurat. 4. Tawaf hanya pada Ka'bah. 5. Ka'bah berada di sebelah kiri petawaf. 6. Tawaf sebanyak 7 kali dan berturut-turut, kecuali bila ada hajat darurat, tetapi tidak boleh lama. Masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dengan nama Allah, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu untukku. Jika Anda sedang berihram, maka Anda tidak perlu melaksanakan sholat sunnah tahiyat masjid dan langsung melaksanakan tawaf. Pada saat tawaf, harus sudah dalam keadaan berwudu. Saat mau mulai tawaf, pakaian ihram bagi pria disunahkan membuka pundak kanan, ihtiba. Tawaf 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Untuk mengetahui posisi yang sejajar dengan Hajar Aswad dengan melihat berupa lampu neon hijau terletak pada bagian atas dinding Masjidil Haram. Mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanan, lalu menciumnya jika memungkinkan. Bila tidak bisa, maka dengan memberi isyarat mengangkat tangan kanan ke arah sejajar dengan Hajar Aswad sambil membaca Bismillahi wallahu akbar tanpa perlu mencium tangan tersebut. Dalam tawaf boleh membaca zikir dan doa apa saja atau bebas. Tidak ada zikir atau doa tertentu dan bisa juga membaca Al-Quran. Mengelilingi Ka'bah dengan menjadikan Ka'bah berada di sebelah kiri sisi badan kita. Ketika melewati rukun Yamani jika bisa menyentuhnya. Bila tidak bisa maka dilewati saja. Tidak perlu memberikan isyarat dengan tangan atau menciumnya. Ibu-ibu sebelah sini ya. Ya, jadi ini gambaran tentang Jabal Nur ya. Gunung Cahaya, ini fotonya di layar, ini miniaturnya. Di situ lihat ada tanda panah merah, posisi kita berdiri sekarang, dan itu ada lampu merah untuk naik ke atas, kalaupun orang sampai ke atas. Jadi ini menggambarkan bagaimana Nabi SAW itu pada saat melakukan perjalanan sampai ke atas sana. Ya. Ada yang mau tambahkan? Ya, berikutnya jamaah sekalian, di sini kita akan berjawab kepada Rasulullah SAW, yaitu Gua Hira dan juga Gunung Hira. Informasinya nanti silakan dilihat di layar ya. Berikut ini adalah informasi Gunung Hira secara geografisnya. Silakan Ustaz.
Jadi lokasi Gunung Hira ini ada di kota Mekah. Al-Mukarramah, tempatnya berada di timur laut Masjidil Haram. Kemudian jaraknya dari Masjidil Haram ke Gunung Hira ini luas gunung ini nanti ditandai warna putih. Luasnya kurang lebih 1.700.000 meter persegi. Dan cukup luas. Kemudian ketinggian gunung ini 634 meter di atas permukaan laut, estimasi tinggi. Lalu yang ditandai warna putih ini adalah area puncak gunung. Di situ ada dataran kecil luasnya kurang lebih 200 meter persegi. Bagi selanjutnya informasi mengenai Gua Hira ini secara khusus. Jadi Bapak Ibu, untuk lokasi atau posisi Gua Hira itu ada di lereng puncak gunung. Ini dia ya. Jaraknya ke puncak kurang lebih 18 meter. Ukuran gunung ini sangat kecil, sangat sempit, kurang lebih 5,5 meter. Untuk masuk ke dalam gua pun harus ini adalah Gua Hira dari bagian dalam. Cukup untuk sekitar 3-4 orang duduk di dalam, dan setiap orang yang masuk ke dalam Gua Hira yang secara otomatis mengarah atau menghadap ke kiblat seperti ini. Baik jemaah sekalian, kita akan lanjutkan ke ruangan berikutnya, dan insya Allah Dr. Khalid akan mengajak jemaah sekalian untuk naik ke puncak gunung dan menuju ke Gua Hira. Ayo ikut saya. Oh, Bapak Ibu. Ya, jadi Ibu sebelah sana ya. Sebelah sana supaya bisa terbagi. Sebelah sana. Berhenti Bu. Stop. Hadap sini, hadap layar. Tapi sebelah sana rapat-rapat. Bapak sebelah kanan, ini sebelah sini Bu. Terus rapat. Lihatnya ke sini, ke layar ini. Rapat-rapat lagi Bu. Sini, isi di depan sini. Isi depan sini. Berdiri, duduk, terserah, bebas. Duduk juga boleh kalau sudah capek. Saya dari tadi berdiri nggak capek-capek, Masya Allah. Nggak apa-apa, duduk. Saya bercanda, duduk ya. Pak, sebelah situ ya Pak, lihat di sini. Ini dikasih gambaran bagaimana kalau orang jalan naik ke atas Gua Hira gitu. Sini Pak, maju Pak, ya. Nanti habis ini kita miniaturnya Gua Hira. Jadi seperti kita masuk ke dalam. Bukan layar saja, tapi kita akan lihat nanti ya. Maaf. Supaya saya nggak ganggu. Ini jalan setapaknya untuk naik. Hah? Dan ini dikasih gambaran bagaimana kalau kita kayak melangkah sendiri naik ke atas gitu. Zaman Nabi udah ada Ustaz, tangga ini. Ini kayaknya alami nih. ya, ini video alami ini, jadi Alami gitu. 3D ataupun yang lainnya ya, ini video alami. Jadi ini adalah area puncak. Ini datarannya kurang lebih 200 meter persegi. Dan sekarang kita akan turun sedikit ke bawah, 18 meter ke bawah, dan langsung menuju ke Gua Hira. Ya seperti inilah kondisi pendakian menuju ke puncak gunung Gua Hira. Ya jemaah sekalian, untuk masuk ke dalam Gua Hira harus melalui impitan batu besar seperti ini. Sangat sempit jalanannya, jadi harus sambil memiringkan badan untuk melewati jalanan ini. Ya, kita sudah sampai di Gua
Hiro ini adalah wahyu dari bagian dalam. Rasulullah SAW menerima wahyu Al-Quran pertama dari Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Sudah. Nah, ini bisa melihat ke arah kota Mekah langsung. Dari situ kelihatan. Baik, sekarang ibu-ibu dulu ya. Bu, di sebelah kanan ini ada ruangan miniatur Gua Hiro. Ibu bisa masuk ke dalam, lihat. Oh, ditutup. Oh, belum maaf, ditutup. Ada renovasi. Lagi dicat. Tapi bisa kelihatan di sebelah sana juga bisa lihat, Bu. Satu lagi. Sama ada dua itu, dibuatin. Nanti gantian sama bapak-bapak. Mungkin kalau sudah ada satu orang antum ajak ke sana, bapaknya biar di sini anda temani. Oh gitu. Tapi antum menjelaskan sampai akhir itu bagaimana? Enggak, maksudnya Kita kumpul dulu di sini. boleh. Kalau sudah Bu ya, ke ruangan sini dulu ya. Gantian sama bapak-bapaknya. Ayo Pak. Bisa bagi dua ya, pintu yang sini. Ini miniaturnya, Gua Hiro. Jadi kalau kita naik ke atas ya persis seperti ini gitu. Bisa sebelah sana juga. Jadi gua ini kalau kita masuk ke dalam, arah depan sana itu ke arah kiblat. Sekarang ada besi seperti ini ditaruh di atas untuk melihat ke arah kota Mekahnya gitu. Tadi kita berkata adalah orang pertama yang ditemui oleh Nabi SAW setelah beliau menerima wahyu. Nabi ketika apa yang dilakukan kalau senang atau bahagia, jadi ketakutan yang kemudian turun dari gua menuju rumah beliau berkali kali itu saya katakan itu lebih ini yang Pak selimutnya aku tapi aku ingatkan ngomong itu ya insya Allah apa yang dilakukan oleh benar terjadi ya dan panik dan takut selimut oleh benar terjadi dari tidak satu kata keluar dari mulut beliau, tidak bertanya apa. Jadi ini adalah contoh yang dapat kita sama-sama ya lakukan ini ya. Ketika Nabi sudah agak tenang baru ikut Khadijah apa mengucapkan perkataan yang atau kami lain beritahu artinya tenanglah mengikut di Allah. Jadi bukan mulai dengan kecurigaan. Tadi antum bilang kita semua sama-sama, bukan, ibu-ibu aja. Karena ini untuk ibu-ibu. Sini Pak, masuk Pak, masuk. Nanti insya Allah akan dilakukan lebih lanjut. Rapat-rapat. Sana sedikit Bu, sana sedikit enggak apa-apa. Ya. Masih mau dengar saya nasihatin masalah Khadijah? Masih, alhamdulillah. Jadi ini museum siapkan satu ruangan setelah Gua Hiro penerimaan wahyu, memang sengaja dibuat ruangan ini untuk mengenang Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat itu adalah Rasulullah yang bersama beliau, dan memang yang terpuji sekali adalah bagaimana sikap beliau pada saat itu. Jadi waktu itu tengah malam-malam terima wahyu, kemudian dalam kondisi Nabi SAW ketakutan sekali pada saat itu karena bayangkan kalau kita di atas puncak tadi gunung yang sekian tinggi 600 meter lebih,
dan sendirian, kemudian tiba-tiba ada yang datang, lalu peluk, lalu suruh baca wahyu, gitu kan. Nah, jadi habis itu hilang Jibril alaihissalam. Setelah menurunkan wahyu 5 ayat pertama surah tiba-tiba hilang. Akhirnya pada saat itu Nabi SAW ketakutan, buru-buru turun dari gunung Jabal Nur ini. Pas turun, disebutkan dalam buku-buku sejarah dan juga buku hadis, itu beliau bertemu lagi dengan Jibril, tapi pada saat itu dengan postur aslinya sebagai malaikat. Makanya Nabi SAW mengatakan pada saat saya turun, mulai sampai di kaki gunung, maka terdengarlah suara dari langit mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Hai Muhammad, kau adalah utusan Allah, kau adalah Jibril. Nah Nabi SAW bilang, waktu saya lihatkan kepala saya ke langit, saya lihat Jibril memenuhi langit. Timur, barat, utara, selatan, karena dalam sebuah riwayat yang lain nanti kita jelaskan di pojok sekali ruangan ini ada khusus membahas masalah Jibril AS. Allah mengaruniai Jibril 600 ekor sayap. Yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka bisa hancur bumi ini. Tapi di sini kenangan yang luar biasa yang ingin diambil pelajaran adalah pada saat Nabi SAW dalam kondisi ketakutan, lalu ketuk pintu rumahnya. Begitu Khadijah lihat kejadian tersebut, beliau sama sekali tidak pernah mencurigai Nabi SAW di menjelang pagi pulang ketakutan gitu. Dan beliau menunggu Nabi ucapin apa. Salah satu hal ditekankan oleh para ulama, harusnya setiap istri tidak langsung mulai curiga, tapi adalah tenang, nanti kalau ada penjelasan. Karena begini, Allah akan menghakimi kita di sesuatu yang kita lihat depan mata. Kalau tidak lihat, jangan dikorek-korek, nggak usah urusan dia sama Tuhannya. Itu yang maksudnya. Maka ucapan pertama Nabi SAW, Zammiluni, Zammilun. Sampai turun surah khusus namanya surah Al-Muzammil. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah nggak pakai banyak tanya, ambil selimut bungkus. Kan duduk, diberikan minum begitu. Nabi cerita dengan sendirinya. Tadi kejadian begini, kejadian begitu. Dan ini cerita nggak masuk akal. Ada orang datang, baju putih, kemudian memeluk saya, menyuruh saya baca ini dan seterusnya gitu kan. Turun dari gunung, ketemu lagi dalam postur yang besar, makhluk bersayap, tidak pernah tahu apa itu gitu. Maka Khadijah dengan tenang mengatakan, Allah tidak akan pernah menyusahkan kamu, tidak mungkin menghinakan kamu. Kamu selalu silaturahim, membantu orang susah, memenuhi hajat orang-orang. Maka habis itu pun mengatakan ketemu sama sepupu beliau, namanya Waraka bin Naufal. Ini pendeta Nasrani yang sudah lama menunggu kenabian Nabi Muhammad SAW. Diceritakanlah semuanya, akhirnya Waraka bin Naufal mengatakan, sungguh telah datang kepadamu Namusul Akbar. Maksudnya makhluk yang bersayap besar. Itu diistilahkan oleh ahli kitab tentang Jibril alaihissalam. Yang datang kepada Musa. Kalau seandainya saya masih hidup di masa nanti kau diutus, maka aku akan jadi pendukungmu. Terutama di saat kau diusir oleh kaummu. Kata Nabi SAW, apakah mereka akan mengusir? Tapi tidak. Satu karena beliau adalah tokoh masyarakat di Mekah dan orang yang dapat julukan As-Sadiqul Amin, orang yang sangat terpercaya dan juga jujur. Akhirnya pada saat itu Waraka bin Naufal mengatakan tidak ada orang yang diutus seperti kamu kecuali pasti akan dikeluarkan atau diusir oleh kaumnya. Kita tambahkan sedikit tentang masalah Khadijah radhiyallahu anha. Ada satu hadis yang perlu ibu-ibu renungi dan dijadikan sebagai pegangan hidup, yaitu pada saat Nabi SAW pulang ke rumah satu hari, kemudian beliau duduk, lalu kemudian Khadijah tanya dengan suaminya dan tulisnya dalam menjalankan tugas sebagai istri, dia bisa faham dari raut wajah Nabi, Nabi lapar atau enggak, capek atau enggak, semua bisa gitu. Jadi beliau langsung pamit, minta sama suaminya pamit untuk ke belakang menyiapin makan, tapi beliau tidak bilang itu. Pada saat itu Jibril AS turun lalu membawa wahyu sambil mengatakan, hai Muhammad, sebentar lagi istrimu Khadijah akan datang membawakan makanan kesukaanmu. Ini informasi dari wahyu disampaikan tentang apa yang Khadijah akan lakukan, padahal dia tidak bilang sama suaminya gitu. Dan ketahuilah, karena itu Allah kirim salam langsung kepada dia. Kemudian juga aku kirim salam kepadanya, kata Jibril salam. Dan ketahuilah Allah juga menyampaikan kalau dia akan mendapatkan istana di surga yang tidak ada kebisingan. Karena memang dia tidak pernah ribut sama suaminya. Maka itu fadilah luar biasa, itu pesan luar biasa. Ini kena sikap beliau. Akhirnya Nabi SAW juga menyebutkan tentang masalah pemimpin seluruh wanita di surga ada dimulai Khadijah, karena sikap yang luar biasa gitu. Kemudian baru anaknya Fatimah, baru kemudian Asy dan Maryam. Jadi ini untuk mengenang tentang jasa beliau tentunya. Baik, ada di sini sudut lagi satu sisi memperlihatkan Al-Quran ya. Yang ditulis oleh seorang wanita dengan tangannya sendiri, dijahit kalau tidak salah dengan tangannya sendiri. Dan orang yang masih hidup sampai sekarang, di sini diabadikan Al-Quran itu. Ya, di depan. Apa itu? Siapa? Ya, ibu ini.
Ini dijahit kan? Dia jahit. Siapa namanya, Khim? Nasim Akhtar Nasim Akhtar namanya wanita itu. Dari Pakistan ya? dari Pakistan. Dia menulis berapa lama? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada Al-Quran yang dijahit menggunakan benang, 30 juz dijahit. Berat 55 kilogram. Dijahit oleh seorang wanita asal Pakistan namanya Ibu Nasim Akhtar. Awal mula menjahit usia beliau 30 tahun. Selesai menjahit Al-Quran 30 juz usia beliau 62 tahun. Selama 32 tahun menjahit Al-Quran 30 juz menggunakan 25.000 meter benang. Ya, Allah sampai saat ini Ibu Nasim Akhtar masih dalam keadaan sehat walafiat. Usia beliau sekarang 67 tahun ya. Nah, Bapak Ibu yang mau berjumpa dengan beliau silakan berjumpa ke Pakistan ya. Mau beliau di Pakistan. Ya, Oke, kita pindah ya. Bapak-bapak, ibu sebelah sini, sebelah kiri saya. Bapak-bapak sebelah kanan ya. Bapak sebelah kanan saya, ibu sebelah kiri ya. Ini ruangan terakhirnya. Itu kelihatan di belakang itu Jabal Nurnya ya. Itu yang agak kelihatan tuh. Sebelah kiri. Yang ada banyak orang juga naik ke atas itu. Yang kiri ya, yang ada putih-putih tuh ya. Ada orang kelihatan tuh di atas. Ada juga orang naik. Yang buahnya itu di bawah. Hah? Yang buahnya itu di bawah itu. Ya dia terselip situ Pak, nggak kelihatan sekarang. Makanya dari tadi kita lihatkan dari dalam itu supaya antum seakan-akan di atas. Oke, sudah. Kita bukan lihat itu sekarang. Sini, ya. Sudah yang penting sudah lihat. Ini adalah khusus ruangan menjelaskan tentang Jibril alaihissalam. Salah satu rukun iman kita, iman kepada malaikat, ya. Setelah iman kepada Allah, walaupun malaikat tidak nampak, tapi mereka jelas ada di sekitar kita. Tidak semua yang tidak nampak tidak ada ya. Kita punya rasa suka, sedih, lapar, haus, capek, semua bisa dirasa tapi nggak nampak. Berarti tidak semuanya itu yang tidak nampak itu tidak ada kan gitu. Nah Allah SWT kita tidak bisa lihat, memang belum diizinkan oleh Allah SWT. Nanti melihat Allah itu di surga dan itu jadi nikmat terbesar. Para malaikat tidak ditampakkan, tapi kita bisa merasakan keberadaannya. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW, kalau seseorang terbangun tengah malam, mungkin Bapak Ibu bisa rasakan ini. Kalau niat tidur malam, mau sholat malam, biasanya terbangun ya. Nah pada saat kita terbangun, ada bisikan dalam hati, sholatlah. Itu dari malaikat. Dan kalau ada yang mengatakan bisikan dalam hati, tidurlah malam masih panjang, dari syaitan. Tinggal ikut yang mana. Biasa ikut yang mana nih? Hah? Tidur malam masih panjang. Biasanya apapun yang kepada hal yang baik, kita lihat orang miskin, bantulah, dengarin azan, sholatlah. Itu semua dari malaikat yang Allah titipkan di sekitar kita, yang mengingatkan. Kalau ada yang mengatakan, tidak usah bantu itu pembohong, nanti aja sholatnya, dari syaitan. Jadi kita harus jeli dalam masalah ini, memilih mana. Nah pemimpin para malaikat namanya Jibril, dan Jibril memiliki banyak nama sekali, banyak namanya. Selain Jibril yang paling masyhur, juga ada Ruhul Amin, gitu kan. Ada Ruhul Kudus, ruh yang mulia gitu kan. Salam hadir di situ ya. Dan insya Allah kita pada saat meninggal nanti, di awal meninggal sampai menuju ke surga, itulah kita akan melihat wujud semuanya akan nampak nanti. Mulai dari malaikat maut, malaikat pembawa kain kafan dari surga, malaikat rahmat kiri kanan kalau orang beriman. Saya sudah jelaskan tuh di perang Uhud ya. Atau kalau orang kafir, malaikat
maut dan 2 malaikat pembawa kain kafan dari neraka. Terus begitu proses itu kemudian ada mungkar nakir di kuburan, kemudian nanti akan ada malaikat yang menggiring orang di mahsyar, kemudian nanti ada malaikat pendamping, penyambut dan penjaga pintu-pintu surga, dan kemudian ada juga malaikat penjaga pintu-pintu neraka, kan gitu. Nah ini keadaan tentang, ini gambaran lebih. Dan sampai di sini Bapak Ibu sekalian berarti sudah selesai pameran ini. Tinggal di sini ada toko souvenirnya, bisa Bapak Ibu belanja tapi jangan lama-lama ya. Bisa belanja silakan, ada banyak barang produknya mungkin bisa dipandu aja. Yaudah, panduannya insya Allah. Habis ini kita akan menuju ke bus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jibril bisa dibilangnya kan dia pemimpin para malaikat. Dia makhluk Allah yang Allah tugaskan. Makhluk yang paling dipercaya sama Allah ini makanya Jibril itu. Yang kita tahu dia adalah pemimpin para malaikat. Ya, dan ada baiknya kalau kita membahasakan cukup dengan apa yang seperti digambarkan. Jadi lebih kan. كيف حالك؟ طيب دكتور الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف حالك؟ أخباركم؟ طيب طيبين. الحمد لله. الله يكرمك. كيفكم؟ العافية. حياك الله. Masya Allah. Oke teman-teman sekalian, kita sudah mengunjungi pameran Wahyu dengan beberapa ruangannya, dan alhamdulillah walaupun sederhana, namun insya Allah bisa menambah keimanan dan ilmu. Dan bagi Anda yang datang ke kota Mekah, jangan lupa kunjungi ini insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini lebih mudah mendaftar umroh bersama Uhud Tour. Pertama, kunjungi website resmi Uhud Tour, www.uhudtour.com. Kemudian pilih menu transaksi dan pilih paket yang Anda inginkan. Cari paket umroh berdasarkan waktu keberangkatan dan jenis paket. Kemudian, klik ikon search untuk melihat paket umroh yang tersedia. Buka salah satu paket umroh yang diminati untuk melihat informasi lengkapnya, seperti itinerary, fasilitas, persyaratan peserta, syarat dan ketentuan. Jika sudah selesai, isi pesanan paket Anda dan klik pesan paket. Selanjutnya, isi data pemesan sesuai dengan form yang tersedia. Kemudian, klik selesaikan pesanan, klik konfirmasi pemesanan. Kemudian, lakukan pembayaran awal dan isi data konfirmasi pembayaran transfer yang telah dilakukan. Selanjutnya, admin Uhud Tour akan memverifikasi pembayaran awal Anda. Apabila pembayaran telah diverifikasi, status akan berubah menjadi sukses. Kemudian, Anda dapat mendownload kwitansi dan invoice pembayaran awal Anda. Untuk mengisi data diri, klik data jamaah. Kemudian klik ubah manifest. Isi data diri Anda sesuai form yang tersedia. Kemudian klik simpan data. Klik tambah data jamaah jika mendaftar bersama anggota keluarga Anda. Klik entry data jamaah baru. Isi data jamaah sesuai form yang terlampir. Setelah itu, klik simpan data. Maka, data jamaah akan bertambah. Untuk melengkapi dokumen, klik penyerahan dokumen. Kemudian klik ikon dokumen. Lalu, klik ubah dokumen kelengkapan. Lengkapi dokumen Anda. Setelah semua lengkap, klik simpan data. Lakukan juga pelengkapan dokumen pada jamaah lainnya yang sudah didaftarkan. Pada tahap ini, pemesanan paket umroh telah selesai. Selanjutnya, pihak Uhud Tour akan menghubungi jamaah terkait pelunasan dan informasi manasik umroh. Lebih mudah mendaftar umroh bersama Uhud Tour. Mau berangkat umroh, haji, dan muslim tour yang aman serta nyaman? Segera pilih paket favorit Anda bersama Uhud Tour. Tersedia berbagai pilihan paket spesial untuk Anda, seperti umroh bersama Ustadz Khalid Basalamah,
3 Hijriah terjadilah perang Uhud itu. Nah, perang Uhud ini teman-teman sekalian, karena Quraisy ingin membalas kekalahan mereka. Haji Furoda, Di saat Anda ada kelebihan rezeki, pergilah ke Mekah dan Madinah, umroh, haji, ya, ibadah. dan masih banyak paket lainnya. Seperti Umroh plus Turki, Umroh plus Aqsa, Umroh plus Spanyol, Umroh plus Maroko, Umroh 2 kali Jumat, Muslim Tour, Badal Umroh dan Haji. Segera daftar di Uhud Tour. Hubungi kami di nomor berikut atau booking langsung melalui website www.uhudtour.com. Uhud Tour, we value comfort over everything. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Rukun Umroh. 1. Niat. 2. Ihram. 3. Tawaf. 4. Sa'i. 5. Tahallul. شريك لك لبيك. Niat. Labaik Allahumma hajjan. Bagi yang niat ingin haji ifrad. Labaik Allahumma umrotan. Bagi yang niat ingin haji tamattu dan saat akan haji tepatnya tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, maka ia niat untuk haji sebagaimana niat haji ifrad. Niat ini pula dilakukan bagi yang ingin umroh secara umum. Labaik Allahumma hajjan wa umrotan. Bagi yang niat ingin berhaji qiran. Jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umroh karena sakit atau adanya penghalang lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat di atas dengan mengatakan, Allahumma mahilli haitsu habatsani. Ya Allah, tempat tahallul di mana saja Engkau menahanku. Mikot ada 5. 1. Penduduk kota Mekah dan Jeddah, rumah mereka menjadi mikot bagi mereka. 2. Penduduk kota Madinah, Zulkhulaifah, Bir Ali. 3. Penduduk negeri Syam atau Palestina, Lebanon, Jordania, dan Syria, Juhfah. 4. Penduduk wilayah Najd, Karnu al-Manazil. 5. Penduduk negeri Yaman, Yalam Lam. Ihram laki-laki berupa 2 lembar kain berwarna putih dan tidak berjahit. Pakaian wanita ketika berihram baiknya berwarna gelap, tidak ketat atau membentuk tubuh, tidak tembus pandang, dan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Sunnah-sunnah ihram. 1. Mandi untuk berihram termasuk wanita haid dan nifas. 2. Menggunakan kain yang berwarna putih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. 3. Bersegera dalam berihram saat sudah di mikot. 4. Memotong kuku, mencukur kumis, bulu ketiak juga bulu kemaluan, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan hal tersebut. 5. Mengulang-ulangi talbiyah dalam setiap kali kesempatan. 6. Memperbanyak doa juga salawat pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai bertalbiyah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon agar dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka saat berihram. Larangan ihram. Bagi yang melanggar, maka ia wajib membayar dam atau berpuasa atau memberi makan orang miskin. Larangan-larangan tersebut: 1. Menutup kepala dengan penutup apapun bagi laki-laki. 2. Mencukur atau mencabut rambut atau bulu badan. Memotong kuku, kaki, atau tangan. 4. Menggunakan wangi-wangian. 5. Mengenakan pakaian yang berjahit sesuai bentuk tubuh bagi laki-laki. 6. Berburu hewan darat. 7. Tidak boleh melakukan hal-hal yang memunculkan syahwat, termasuk antara suami atau istri. 8. Melaksanakan akad nikah atau melamar. 9. Dilarang memakai niqab dan sarung tangan untuk wanita.
10. Mendekati dan melakukan perbuatan maksiat. Tawaf. Syarat-syarat tawaf. 1. Niat. 2. Suci dari hadas. 3. Menutup aurat. 4. Tawaf hanya pada Ka'bah. 5. Ka'bah berada di sebelah kiri petawaf. 6. Tawaf sebanyak 7 kali dan berturut-turut, kecuali bila ada hajat darurat, tetapi tidak boleh lama. Masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca Bismillah wassalatu wassalam